warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Khairul Anam, Bapak Ketua DKM dan segenap jajarannya, juga yang kami hormati Ustadz Abdul Salam, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu, jamaah yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya kita senantiasa mendapatkan anugerah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah, bulan yang penuh dengan ampunannya Allah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bersama-sama mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulai kita senantiasa digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang taat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah limpah dan senantiasa kita hadiahkan, kita sanjungkan ke hari banjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Juga sholawat salam kita haturkan kepada segenap keluarganya baginda Nabi, para sahabat, kerabat, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan umat Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah di dalam mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita, serta kita punya harapan kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan saum. Ini hari yang keberapa nih Bu? Bu, ini hari yang keberapa nih? 28 ibu-ibu udah tahu aja, nggak bakalan lupa ya, hitungin karena bikin kue katanya, kue buat lebaran apa mau mudik nih. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa 1 bulan penuh Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Ramadan ini terbagi 3. Yang pertama, awaluhu rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. 10 yang awal adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad, dan juga pertengahannya adalah ampunan dari Allah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad, dan 10 yang akhir adalah pembebasan daripada siksa api neraka untuk umatnya baginda Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah saum Ramadan.
Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah Syaum Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan karena Allah, saumnya karena Allah, sholat tarawihnya karena Allah, sedekahnya karena Allah, infaknya karena Allah, berbuat kebaikan-kebaikan hanya semata-mata karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Amin. Mau diampuni dosa? Mau sekali. Kita kan tukang bikin dosa, tiap hari bikin dosa. Termasuk saya, setiap keluar rumah pasti bikin dosa. Jangan keluar rumah, di rumah sendiri juga kita bisa bikin dosa. Kadang dengan keluarga, kadang dengan anak, kadang dengan istri dengan suami. Orang yang beribadah puasa karena Allah dan mengharap semata-mata mengharap pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosa. Subhanallah, Ramadan ini luar biasa. Bonus untuk umatnya baginda Nabiullah Muhammad. Rahmat Allah diturunkan, dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah dibukakan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, alangkah bahagianya jadi umatnya Nabi Muhammad. Dalam 1 bulan kita melaksanakan ibadah, dosa kita yang 11 bulan insya Allah Ta'ala diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan sekali-kali disengajain kita bikin dosa. Dosa yang gak sengaja diampuni oleh Allah, dosa yang disengaja juga diampuni oleh Allah, asalkan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh di bulan yang penuh dengan barokah ini. Ramadan ini Bu punya hurufnya 5. Ra, mim, dod, alif, nun. Sesuai dengan kata Ramadan, awalur rahmah, rohnya adalah rahmatun. Rahmatun, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Mimnya maghfirah, maghfiratun, pengampunan Allah. Dotnya di'fun, dilipat gandakan. Setiap amal kebajikan yang dilakukan di bulan suci ini Allah lipat gandakan semuanya. Di bulan-bulan biasa sebelum Ramadan, kalau kita mungkin bersedekah Allah kasih pahala 10, di bulan Ramadan ini Allah kasih ganjarannya sampai 700 kali lipat, saudara. Makanya bulan Ramadan ini banyak sedekah, banyakin beramal baik. Di bulan-bulan biasa mungkin kita kalau ngasih sedekah kepada fakir miskin Allah kasih pahalanya 10. Bulan Ramadan Allah kasih lipat ganda sampai 700 kali lipat. Jadi banyakin sedekah di bulan suci Ramadan, banyakin kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, kata baginda Nabi, ada kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Al-jannah mustaqatun ala arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Jadi surga ini rindu. Surga ini kesengsem kalau kata bahasa kita. Surga ini tergila-gila kepada 4 golongan manusia. Surga pengen dimasukin oleh 4 golongan manusia, 4 kelompok manusia yang sangat dinanti-nantikan oleh surganya Allah. Mana 4 golongan yang dinantikan oleh surganya Allah? Mudah-mudahan kita salah satunya ada nyangkut. Kata Nabi, ini 4 golongan ini dirinduin oleh surganya. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga apa tidak? Mau cepet apa lambat? Cepet apa lambat? Cepet. Kalau lambat mah nggak mau. Kalau lambat berarti mampir dulu. Ya, begitu meninggal langsung masuk surga. Amin. Mudah-mudahan di jamaah sini semuanya masuk surga. Amin.
Nanti dijelasin juga orang yang sholat subuh ini dapat naungan dari Allah nanti. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah, talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, membuka Al-Quran, dibacanya Al-Quran, dihayati maknanya, isi kandungan Al-Qurannya, dan apa yang ada perintah di dalam Al-Quran dia jalankan, dan apa yang ada dicegah di dalam Al-Quran maka dia hindari. Kalau kata Al-Quran halal, dia jalanin. Kalau kata Al-Quran haram, dia tinggalkan. Itulah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar membaca melantunkan Al-Quran, akan tetapi setelah membaca melantunkan Al-Quran, bertadarus Al-Quran, dia cinta kepada Al-Quran, dia bela Al-Quran, maka orang yang seperti ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga ini dimasukin oleh orang-orang seperti ini. Terlebih kalau kita hafal Al-Quran, hafid wal hafidhah. Kita punya anak, kita punya putra putri, taruh di pesantren, tahfidzul Quran, dia paham Al-Quran, berakhlakul Quran, subhanallah, terkelak di akhirat dia kasih mahkota untuk orang tuanya. Jadi jangan segan-segan taruh anak kita di pesantren, biarin jauh sekarang, sedih sekarang, yang penting di akhirat kita senyum. Itu yang pertama. Yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, menghayati makna Al-Quran, isi kandungan Al-Qurannya, dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dirindukan oleh surganya Allah. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah, wahafidhil lisan. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang pandai menjaga lisan. Orang-orang yang selalu menjaga tutur bahasa, perkataannya, lidahnya, mulutnya dijaga daripada apa ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat ataupun ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ghibah, namimah, mengejek dan lain macam sebagainya, memfitnah orang dan lain macam sebagainya. Dihindari oleh kita, dijaga mulut kita, dijaga lidah kita, dijaga lisan kita. Itulah orang yang kedua ternyata dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enak apa? Ghibah. Kadang-kadang kan gak terasa. Di sono jauh di Australia, jadi kalau ada tukang sayur ngumpul satu, mulai yang satu buka ucapan, ntar datang lagi yang satu, nambah lagi, tetap satu. Nah itu tuh ghibah tuh ya, ngomongin orang, membuka aibnya orang. Nah itu jangan sekali-kali. Karena di dalam satu kitab dijelaskan, kata baginda Rasul, siksa yang awal bagi orang ahli kubur itu ghibah. Jadi bahayanya ghibah, begitu dia masuk ke liang kubur, tuh dapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ghibah itu ngomongin kejelekan orang, membuka aib orang, dijelek-jelekin terus orang. Nah, ini akibatnya nanti begitu dia mati, masuk liang kubur, dapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghibah wa namimah, ghibah dan namimah itu dapat siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Jadi hindarin ghibah, hindarin kita ngomong-ngomongin orang, terlebih di bulan suci Ramadan. Karena akibatnya apalagi di bulan suci Ramadan ini, kalau kita suka ibah, ngomongin orang dan lain macam sebagainya, dapatnya apa? Hanya haus dan lapar saja. Nggak dapat pahala puasa, puasanya sah tapi nggak dapat apa-apa. Ibarat orang kerja udah seharian nggak digaji, nggak enak. Udah kerja capek-capek dari pagi sampai sore nggak dapat gaji. Begitupun orang yang puasa, dia ghibah. Dia bermaksiat karena puasa cuma perut saja, tapi mulut tidak dijaga, pandangan tidak dijaga, hati tidak dijaga. Itu puasanya pada hari itu sia-sia, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa ya'udzubillah diminta. Kadang-kadang tuh hati kita yang kadang-kadang susah dijaga sama kita. Punya perasaan sama orang jelek, punya perasaan sama orang itu, ada aja kesel, benci sama orang, kadang begitu gitu.
Kadang iri kita sama orang. Nah, jangan hindari daripada sekarang, terlebih kita di bulan suci Ramadan ini, jangan ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Ingin menjatuhkan orang lain, ada seperti itu. Ingin kita menghina orang lain, ada perasaan-perasaan seperti itu. Hindari oleh kita pada bulan suci Ramadan ini. Dan seterusnya, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua, yang dirindukan oleh surganya Allah. Golongan yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah, wa mut'imil ji'an. Surga rindu kepada orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya dia mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Jadi orang yang dermawan, bukan orang yang pelit alias bakhil. Diberikan, dititipin rezeki, harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dinikmatinya sendiri, akan tetapi belanjakan di jalan Allah. Dia bantu saudara-saudaranya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dia sumbang saudara-saudaranya yang menderita kelaparan. Dia bantu anak yatim untuk pendidikan sekolahnya. Itu orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Beramal, melihat masjid yang mau dibangun, sumbang. Sarana dan prasarana ibadah umat Islam dibantu. Untuk sarana pendidikan dia bantu. Fakir miskin yang ada di lingkungannya dia dukung, dia bantu. Anak-anak yatim dia sayangi, dia bantu. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini yang kelak dan dari mulai sekarang sudah dirindukan oleh surganya Allah. Dan surga rindu kepada mereka. Jadi orang yang dermawan ini dirindukan oleh surganya Allah. Karena di surga tidak ada orang bakhil. Jadi orang bakhil itu tidak masuk surga. Kalau kita perhatikan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa pendusta-pendusta agama? Pendusta agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang kafir, bukan. Seperti kita, sholat rajin, berangkat haji sampai ratusan kali, umroh sampai ribuan kali, kan tetapi tidak peduli dengan saudara-saudaranya, tidak peduli dengan orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Dia ibadahnya hanya untuk pamer, hanya untuk pengen dipuji oleh orang lain. Tidak peduli ada saudara-saudaranya yang hidup miskin, tidak peduli ada saudara-saudara yang perlu bantuan, perlu uluran tangan kita. Inilah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Terlebih di sini menghardik anak-anak yatim, tidak menganjurkan makan kepada fakir miskin. Ada orang yang minta-minta, udah jelas ini orang yang tidak punya, orang yang fakir, orang yang miskin. Dia tidak mau menyumbang, dia tidak mau membantunya. Ada orang yang kena musibah, dia tutup mata, tutup kuping, tidak mau peduli terhadap saudara-saudaranya. Ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi jangan sampai kita udah capek ibadah, akan tetapi kita hidup dalam keadaan merugi. Jadi marilah dari mulai sekarang kita bismillah, semampu mungkin, sebisa mungkin kita banyakin beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini Pak, Bu, sesungguhnya ini kita lagi menunggu. Menunggu apa? Menunggu giliran tiket kita. Menunggu tiket antrian kita, yang keberapa antrian kita. Kalau antriannya masih jauh, mungkin agak lamaan. Tapi kalau antriannya sudah nomor kesekian, pasti udah dekat. Kita semuanya lagi nunggu kematian. Kematian itu tidak tahu kita kapan datangnya kematian itu. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah jelaskan walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat akan menemui ajal, batas waktu hidup di dunia. Apabila ajal telah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditangguhkan walaupun hanya sesaat.
Dan yang namanya kematian itu tidak mengukur dengan usia. Kematian itu datang tidak perlu sakit. Kematian itu datang tidak tahu itu muda atau tua. Kematian itu tidak memandang dia kaya atau miskin. Kematian itu tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Kematian itu akan datang apabila ajal telah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditangguhkan. Wa yastaqdimun, juga tidak bisa dimaju-majukan. Jadi persiapkanlah diri kita untuk menyongsong hari itu. Karena setelah mati, disitulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surganya Allah, yakni orang yang dermawan. Dan yang terakhir, golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah adalah washoimina fi syahri Ramadan imanan wahtisaban. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, yang puasanya karena Allah dan berharap semata-mata perhitungan Allah, berharap semata-mata ganjaran Allah, bukan puasa karena yang lain. Ingat, satu kali kita meninggalkan satu kewajiban dengan disengaja tanpa adanya uzur, seperti kita ini bulan suci Ramadan, kita meninggalkan puasa tanpa ada alasan uzur syar'i, walaupun itu kita ganti 1000 kali kita melakukan kebaikan, puasa yang itu tidak tertebus dengan kebaikan walaupun ribuan kali, walaupun kita kodok, dosanya terus. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali kita membatalkan puasa tanpa uzur. Bahkan ada di dalam sebagian makolanya, kalau orang yang tidak puasa dengan sengaja-ngaja dia tidak puasa, termasuknya orang-orang yang kufur. Hati-hati kita, jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang kufur. Jadi itu 4 kategori golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang selalu membaca Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, pedoman di dalam hidupnya, maka kelak Al-Quran akan menggiring dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, berkhianat, maka Al-Quran tersebut akan melemparkan dia ke jurang api neraka. Di dalam perjumpaan ini juga Al-Fakir akan menyampaikan, tolong muliakan Al-Quran. Jangan sampai kita habis membaca Al-Quran, Al-Quran ditaruh di bawah dan sejajar dengan kaki kita. Kalam ilahi, firman Allah, jangan sampai disembaranganin sama kita. Taruh di tempat yang lebih tinggi daripada kaki-kaki kita. Jadi itu yang golongan-golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Ada 4 golongan, ibu harus dicatat di dalam hati, diingat, mudah-mudahan termasuk kita golongan itu. Jadi kita hidup dirindukan oleh surganya Allah, karena kita hidup di sini cuma sebentar. Yang sudah pulang kampung nggak ada yang balik lagi ke alam dunia. Ribuan tahun di dalam kubur menunggu hari kiamat. Kalau hari kiamat itu 1000 tahun lagi, kita mati sekarang berarti 1000 tahun kita nunggu. Kalau hari kiamat itu 100 tahun lagi, 100 tahun kita nunggu. Setelah itu bukan selesai. Setelah kiamat tiba bukan selesai urusan kita, bertambah panjang. Sebelum kita masuk ke dalam surga ada hisab, pertanyaan-pertanyaan. Semua nanti akan ditanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jangan perbuatan kita. Seorang imam yang mengimami di dalam sholat pun nanti akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan dimintai tanggung jawab. Apa yang telah kita perbuat di muka bumi, kelak di akhirat akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, la tajulu qadam abdin hatta yus'al an arba'in, tidak bergerak kedua telapak kaki seorang hamba sebelum ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. An sababi fi ma'ablah, masa mudamu kau habiskan buat apa? Wal umri fi ma'abna, umurmu kau gunakan untuk apa? Wal malih min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, hartamu kau peroleh dari mana dan kemana kau belanjakan. Nah, di sini ada sambungannya. Tadi kita dijadikan diri yang diridukan oleh surganya Allah, di antaranya orang-orang yang dermawan. Maka belanjakanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngasih anak yatim berarti belanja di jalan Allah. Ngasih fakir miskin berarti belanja di jalan Allah. Nyumbang pembangunan masjid berarti kita belanja di jalan Allah. Membantu saudara-saudara kita yang kena bencana berarti sama saja kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Fakir sangat kagum dengan jamaah yang ada di Masjid Khairul Anamil. Subuhnya banyak. Mungkin di waktu maghribnya lebih banyak lagi. Subuhnya saja sudah hampir penuh ini masjid. Mudah-mudahan tetap istiqomah jamaahnya sampai kapanpun, mudah-mudahan lebih penuh lagi. Al-Fakir sangat kagum melihat dengan jamaah dengan segini banyaknya, karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan manusia yang kelak berjalan di bawah naungan arasnya Allah, di antaranya orang yang berjalan di tengah kegelapan malam untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Tengah kegelapan malam di antaranya waktu Isya dan subuh. Nanti dirindukan orang berjalan di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dipanjangkan umur, sehat selalu dan bisa sampai ke Idul Fitri. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu. Al-Fakir atas nama pribadi Ahmad Nurmalikin hadir ke sini sudah kedua kalinya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan kembali kita kepada kesucian, fitrah semuanya, bersih semuanya, dan juga sehat walafiat senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang Al-Fakir dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semuanya termasuk golongan yang tadi, yang 4 yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dan mudah-mudahan kita semuanya dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya ya Allah, rahmatilah keduanya ya Allah, ridhoilah kedua orang tua kami ya Allah. Andaikan beliau-beliau yang sudah wafat daripada orang tua kami yang hadir pada kesempatan hari ini ya Allah, tempatkanlah mereka di taman surga-Mu ya Allah, jauhkan mereka dari azab-Mu ya Allah, peliharalah mereka ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ya Allah. Berikanlah kenikmatan kubur, nikmat barzah untuk orang tua kami ya Allah. Berikanlah makanan dan minuman yang lezat dari taman surga-Mu untuk mereka ya Allah. Tiupkanlah angin yang semilir nan wangi dan sejuk daripada surga-Mu untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup panjangkanlah usianya mereka ya Allah.
Rahmatilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Rahman. Berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, sayangilah orang tua kami, mudahkanlah segala urusannya, kabulkanlah segala doa dan hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solihah, yang cerdas ya Allah, yang taat takwa kepadamu ya Rabb, yang taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, patuh kepada kami kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra putri kami jadi kebanggaan kami kelak di yaumul qiyamah, di hadapan Engkau dan hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan putra putri kami menjadi fitnah bagi kami. Ya Allah, jadikanlah mereka menjadi kebahagiaan bagi kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra putri kami yang mendorong kami masuk ke dalam surga-Mu, mendapatkan keridhaan-Mu ya Rabb. Ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah terimalah sholat kami, ya Allah terimalah sedekah kami, ya Allah terimalah zakat kami, ya Allah terimalah semua amal perbuatan kami yang baik ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, andaikan Engkau akan mencabut ruh dari jasad kami, ya Allah cabutlah dalam keadaan ketaatan kepadamu, ya Allah cabutlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bangkitkanlah kami kelak di yaumul qiyamah di bawah bendera Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ya Allah, izinkanlah kami untuk menggapai syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kedua kelopak mata kami untuk menatap Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ya Allah, izinkanlah kami kelak di yaumul qiyamah untuk menggapai tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah kami kelak ya Allah ke dalam surga-Mu beserta dengan kekasih kami Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyiban, yang berkah, yang senantiasa baik rezekinya ya Allah. Limpahkan rezeki kepada kami yang baik, yang halal, yang berkah ya Rabb ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, yang dengan kesehatan itu mendorong kami untuk taat kepadamu ya Rahman. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa taat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindari maksiat kepadamu. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.